Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang yang disebut sebagai basic policy atau proposal basic policy nomor 1. Berisi tentang project formation. Ya, apa itu project formation? Ya, jadi bagaimana kita pada hari ini ingin membuat suatu kebijakan, basic kebijakan untuk proposal strategi, ya. Tapi kita kali ini bagian pertama akan membahas mengenai masalah project formation. Ya, project formation. Jadi di sini project formation kita akan lihat di dalam slide berikut ini, ya. Oke. Dalam project formation kita akan menentukan apakah proposal ini akan kita running atau project itu nanti akan kita running dalam single atau konsorsium atau joint venture. Nah, apa itu maksudnya? Single itu apabila kita ingin menjalankan proposal ini sendiri, perusahaan kita sendiri. Ya, kita tidak akan berpartner dengan siapapun. Ya, kemudian mungkin kita juga harus berpartner dengan bentuk konsorsium, ya kan? Atau mungkin kita berpartner dengan bentuk joint venture. Mungkin konsorsium dan joint venture ini mirip-mirip, ya, tetapi prinsipnya mungkin ada yang sedikit berbeda. Konsorsium itu apabila kita berpartner jika kita memiliki keahlian yang berbeda, perusahaan kita memiliki keahlian yang berbeda karena dituntut oleh proyek, gitu ya. Misalnya ini ada proyek pengadaan fuel production, floating production, storage, ya. Kita bisa dalam sistem prosesnya, tetapi kita nggak bisa bikin kapalnya, maka kita konsorsium dengan perusahaan pembuat kapal, begitu ya. Gitu. Itu kita ada semacam konsorsium, istilahnya seperti itu, ya. Atau gampangannya kita ingin membuat sebuah sepeda, gitu ya, atau sebuah motor, atau pabrik mobil saja, ya, pabrik mobil misalnya, pabrik mobil, kita bisa buat mobilnya, tetapi kita nggak bisa bikin mesinnya, maka kita konsorsium dengan pabrik pembuat mesin. Nah, kalau joint venture ini adalah mengenai keterkaitannya dengan kolaborasi, tetapi jika kita memiliki keahlian yang sama, ya, tetapi kita mungkin membutuhkan manpower tambahan, gitu ya, atau membutuhkan, ya, kita tidak terlalu optimis dengan manpower kita sehingga kita butuh semacam konsultan dari mereka, gitu ya. Itu kita lakukan joint venture. Jadi mirip-mirip tetapi agak sedikit beda. Itu nanti akan ada pembahasan tersendiri. Intinya kita menjalankan single atau kita menjalankan kolaborasi, ya, dengan yang lain. Nah, pada proposal basic policy ini di project formation biasanya kita akan membahas pertama tentang harus single atau harus kolaborasi, gitu ya. Ya. Nah, kita harus kolaborasi biasanya apabila kadang-kadang ini terkait dengan ukuran proyek, ya. Kalau ukuran proyeknya besar banget, ini kita kadang-kadang butuh kolaborasi, ya. Bukan saja dari sisi kemampuan, tapi mungkin dari sisi finance, ya, sehingga butuh partnership. Atau kompleksitas dari plan tersebut tinggi, gitu ya, sehingga kita harus mencari perusahaan yang memang sudah pernah sangat experience di plan seperti itu, ya. Atau juga ada hubungannya dengan resource, atau ada hubungannya dengan capability dari kita sendiri, gitu ya. Nah, sehingga kebutuhannya biasanya akan ditinjau dari 3 hal, ya, baik itu dari experience, ya, apakah kita experience nggak sih, atau dari finance, atau dari regulasi. Jadi regulasi kadang-kadang ada yang harus perusahaan dalam negeri, atau harus perusahaan-perusahaan justru asing, ya, dan sebagainya. Itu ada regulasi biasanya seperti itu. Dan termasuk kita harus memilih single dan konsorsium itu dari sisi atau single dan joint venture itu dari sisi strategi, ya, untuk pemenangan tender, gitu. Karena belum tentu yang kolaborasi itu justru lebih mahal, gitu ya. Bisa saja dia lebih murah. Kalau mereka lebih ahli atau mereka punya alatnya, justru itu akan lebih murah, ya, daripada kita harus sewa alat, misalnya begitu, ya. Kemudian terkait dengan
komitmen ke klien juga ya. Kadang-kadang klien ingin gitu ya, kita menggandeng sebuah perusahaan, baik itu perusahaan kita sendiri atau perusahaan partner yang sudah biasa dilakukan klien, atau justru lisensor gitu ya. Kadang-kadang lisensor kan juga harus berpartner dengan kita, baik itu dalam bentuk konsorsium atau joint venture. Nah, di sini barulah kita akan berbicara tentang split scope of work dari proposal basic policy ini. Jadi kebijakan pada saat kita mau proposal, policy yang akan dibikin oleh project management adalah kita mau single atau konsorsium atau joint venture. Ini biasanya kita bicarakan juga dengan business development. Ya, barulah nanti kita berbicara mengenai split of work-nya. Kita berbicara mengenai masalah pembagian tugasnya, siapa yang mengerjakan apa dan siapa yang mengerjakan apa gitu ya. Nah, baru dari situ kita akan berbicara mengenai responsibility, tanggung jawab ya, dan risk sharing ya. Risk sharing ini pembagian risiko ya, karena kalau kita tidak ahli di bidang yang satu, maka kita harus berkonsorsium dengan perusahaan yang sudah biasa, sehingga risknya yang tadinya di kita nanti akan dimasukkan ke mereka, dan kemungkinan saat mereka memanage risk yang mana mereka sudah sangat experience, maka risk tersebut akan jadi berkurang, akan jadi turun karena experience mereka. Dibanding kita sendiri yang melakukannya, maka potensi risknya akan besar. Di situ juga kita akan membahas dalam proposal basic policy ya, terkait dengan project formation, tentang execution plan-nya seperti apa gitu ya. Apabila kita single, maka execution plan-nya seperti ini gitu ya. Kita harus sewa alatnya, kita harus sewa konsultan dan lain sebagainya. Apabila konsorsium, maka mungkin kita tidak perlu sewa alat ya, karena mungkin partner kita sudah memiliki alatnya atau sudah memiliki ahlinya ya, sehingga kita execution plan-nya tentu akan berbeda ya. Ini mungkin salah satu yang bisa kita sampaikan di dalam proposal basic 1 tentang project formation. Nanti kita akan masuk ke proposal basic policy tahap 2, yang itu insya Allah nanti kita akan juga lebih berbicara mengenai masalah skop yang lebih detail, yaitu adalah skop dari engineering execution policy ya. Jadi nanti project management akan men-set up tentang bagaimana engineering execution-nya ya. Itu nanti akan apa-apa saja yang akan dilihat, nanti insya Allah akan muncul di video berikutnya. Syukran, terima kasih, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.